008 garing PDPDE gas CPDPDE garing K garing 12 Romawi garing 2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar 5,5 US dollar per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PDPDE gas kepada JOB Jambi Merang sesuai perjanjian JOB Red Man strip J garing 10 strip 0954 dan PDPDE Red 11 strip PJBG garing PDPDE titik JOB PTJM garing 10 Romawi garing 2010 tanggal 2 November 2010 sebesar 5,4 US dollar per MBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PDPDE gas tersebut, Caca Isa Saleh selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai Direktur Utama PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang. Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Merang sebagai tindak lanjut atas surat keputusan Kepala BP Migas nomor Cap Strip 0034 garing BP 000 garing 2010 garing S2 tanggal 31 Maret 2010 ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan penempatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PDPDE. Wartawan, kami penasihat hukum dari Pak Alex Nurdin. Ini ada Ibu Nurmala, saya Moko, Pak Unggul, Pak Rido, dan Pak Ridwan. Nah, ini kita dari beberapa kantor, saya dari Jakarta, nama Pak Unggul, di bawah koordinasi Bapak Dr. Susilo Widodo. Nah, seperti yang teman-teman rekan-rekan wartawan saksikan tadi, kami terima kasih pada teman-teman wartawan yang ikut memonitor selaku dorong dari masyarakat. Bahwasanya hari ini telah dilaksanakan persidangan dengan terdakwa Bapak Alex Nurdin. Agendanya adalah pembacaan surat dakwaan. Mohon izin nanti teman-teman wartawan ketika menyampaikan ke masyarakat, bahwasanya ini baru surat dakwaan. Yang namanya surat dakwaan itu adalah dugaan-dugaan. Jangan sampai kemudian di situ tadi ada tertulis beberapa hal yang terkait dengan Pak Alex. Itu baru dugaan, diduga menerima, diduga melanggar hukum. Nah, itu baru dugaan. Nah, karena dugaan itu berarti belum terbukti. Nah, nanti saatnya di persidangan pemeriksaan saksi adalah waktunya bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya itu. Nah, bisa jadi terbukti, bisa jadi tidak terbukti. Nah, itu terkait persidangan hari ini. Nah, kalau dari kami tim penasihat hukum sudah pasti kita sudah berpertimbangan yang pertama. Kalau tidak hadir nanti ada kesan Pak Alex menghindar. Padahal kan Pak Alex juga nggak ingin menghadapi ini secara tegar. Mohon doanya dari rekan wartawan dan masyarakat atas doakan Pak Alex supaya tegar. Pak Alex ingin menghadapi ini secara tegar di persidangan. Yang kedua, kalau secara online itu kan banyak kendala teknis jaringan. Tadi juga sempat terputus beberapa kali. Ini kan tidak efisien. Nah, kenapa kok selama ini dilakukan secara online? Karena pandemi. Kalau misalkan Pak Alex hadir dengan protokol kesehatan juga bisa siap untuk swab dan sebagainya. Artinya lebih maksimal untuk mengikuti persidangan sehingga berharap prosesnya bisa, lebih cepat aja ya Pak ya, maksimal. Dan untuk pembelaan pun juga jadi kurang lebih antara lain pertimbangannya seperti itu yang terkait dengan pasal yang didakwakan oleh JPU tadi pada Bapak Alex bagaimana Pak? Jadi itu ada dua dakwaan. Dakwaan pertama satu itu terkait dengan PDPDE, jadi investasi untuk pembelian hak pembelian gas PDPDE. Itu ada subsidiaritas, ucapan subsidiar, aset primer dan subsidiar.
dakwaan kedua juga sama terkait dengan Masjid Sriwijaya, dana hibah ke Masjid Sriwijaya itu primer subsidiar. Kedua-duanya pasti kita sudah berkoordinasi, sudah diskusi panjang lebar, sudah koordinasi dengan para ahli. Kami menganggap apa yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak ada dasarnya, sehingga kami yakin ini tidak benar lah untuk yang terkait dengan Pak Alex. Dengan reputasi Pak Alex di Sumatera Selatan, dengan kredibilitas dan pengalaman yang selama ini, kami yakin seluruh tim penasihat hukum Pak Alex juga tidak bersalah. Nah, Kita tidak mengajukan eksepsi ya Pak ya? nah terkait dengan eksepsi itu kan keberatan terkait dengan formalitas, belum masuk ke pokok perkara. Karena kami, seperti saya katakan tadi, kami yakin terkait pokok perkara itu Pak Alex tidak bersalah. Sehingga kenapa harus melipir-melipir, harus berpanjang lebar ngurusin formalitas. Kami ingin langsung membuktikan di pokok perkara ini. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, antara yang tadi saya sampaikan, kami sepakat dengan Pak Alex untuk tidak mengajukan keberatan. Karena kasasi itu hanya keberatan formalitas. Itu langsung aja ke pokok perkara, biar segera Pak Alex bermohon supaya ini segera dilanjutkan, biar cepat selesai, ada putusan, ada kepastian hukum buat Pak Alex gitu. Pak, alasan Pak Alex alasan kita menghadirkan terdakwa apa Pak? Kalau gini, ada beberapa pertimbangan tadi, kami ingin menyampaikan alasan-alasan, tapi kan dipotong karena Dakwaan, agenda sidang dakwaan hari ini pada Alex Nurdin gimana Pak? Ya, jadi hari ini yang seperti kita tahu kan Alex Nurdin itu menjadi terdakwa terhadap 2 tindak pidana. Jadi dia menjadi terdakwa dalam pembangunan Masjid Sriwijaya dan terdakwa dalam PDPDE. Nah, jadi karena dia menjadi 2 terdakwa, ada 2 berkas perkara. Hari ini berkas perkara itu kemarin kita limpahkan ke pengadilan itu dalam 1 dakwaan. Jadi dakwaan yang dibacakan tadi itu Alex Nurdin sebagai terdakwa dalam perkara Masjid Sriwijaya dan terdakwa dalam perkara PDPDE. Dikenakan pasal berapa? Pasal 2 dan pasal 3. Peran dari terdakwanya sendiri gimana nih Pak? Kalau di dalam perkara PDPDE, ke dalam perkara Masjid Sriwijaya? Peran Alex Nurdin kan sebagai yang punya kebijakan. Di PDPDE ya Pak ya? Ya, baik di PDPDE maupun di Masjid Sriwijaya. Oke Pak. Ya, kalau di Masjid Sriwijaya itu kan surat-surat surat-surat yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sriwijaya kan dia. Di dalam dakwaan PDPDE dijelaskan nggak Pak Alex ini menerima? Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.